Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan sedikit membahas terkait sistem hukum tradisional pada negara-negara muslim. Dan di mana nanti di dalamnya akan membahas terkait konsep dasar sistem hukum tradisional pada negara-negara muslim dan juga implementasi hukum tradisional di berbagai negara muslim. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait pengertian hukum tradisional. Hukum tradisional yaitu merujuk pada sistem aturan, norma, dan praktik hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam suatu masyarakat berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, serta nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, jadi hukum ini biasanya tidak tertulis tapi memiliki otoritas yang kuat di komunitas tertentu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari hukum tradisional, yaitu yang pertama bersifat lokal. Nah, maksudnya adalah berakar pada budaya dan tradisi masyarakat setempat. Nah, jadi biasanya kalau hukum adat itu sendiri pasti berlakunya itu di daerah-daerah tertentu gitu. Jadi hanya berlaku di daerah tertentu, lalu tidak tertulis atau disampaikan secara lisan atau melalui praktik. Nah, biasanya memang di dalam hukum tradisional itu memang tidak dibukukan ataupun tidak diundang-undangkan, tetapi secara lisan yang mana turun-temurun. Lalu kolektif, yaitu mengutamakan kepentingan komunitas daripada individu. Dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan esensinya. Lalu berbasis pada nilai moral dan sosial, yaitu menjunjung tinggi harmoni, keadilan, dan keseimbangan sosial. Lalu selanjutnya ada tujuan dari hukum Islam. Nah, yang mana kajian tentang maksud dari tujuan hukum Islam yaitu ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Nah, dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasidus syariah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Lalu adapun prinsip utama dari hukum Islam. Yang pertama, prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kemudian prinsip kemerdekaan, prinsip persamaan, prinsip al-ta'wanun, kemudian prinsip toleransi. Adapun implementasi hukum tradisional di berbagai negara Islam. Yang pertama ada di negara Arab. Nah, negara Arab merupakan negara yang menjadi tempat lahirnya Islam, tepat di tanah suci Mekah. Islam merupakan salah satu agama monoteistik terbesar di dunia dan berpusat di Arab Saudi. Lalu ada negara Iran, yang mana sistem hukum tradisional Iran menjadi salah satu yang paling unik di dunia karena memadukan agama, tradisional lokal, dan pengaruh sejarah yang kaya. Lalu ada negara Pakistan. Sistem hukum Pakistan merupakan sistem hukum hibrida atau campuran yang dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum umum Inggris, dan hukum lokal. Nah, jadi hukum tradisional yang berbasis pada jirga juga telah mempengaruhi perkembangan peradilan di negara tersebut. Lalu ada di Indonesia, sistem hukum tradisional di Indonesia adalah hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia yang bersumber dari nilai dan norma masyarakat. Adapun negara Mesir, yaitu sistem hukum Mesir berkembang berlapis-lapis selama beberapa periode sejarah. Negara tersebut termasuk beberapa periode penjajahan oleh berbagai kekuatan asing. Nah, jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya memang hukum tradisional itu merupakan suatu aturan norma yang memang berkembang di suatu negara ataupun di daerah tertentu. Tentunya memang di Indonesia sendiri ada berbagai macam hukum adat gitu di daerah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.